Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1675, berdiri. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat Ye Guan ngeri. Dia menyadari sesuatu, menoleh dengan tajam, dan meraih gadis kecil di sampingnya. Pada saat ini, dia memancarkan kekuatan yang mengerikan dan aneh, yang membuatnya merasa sedikit gugup. Namun, dia sama sekali tidak ragu dan meraung, "King Xuan." Berdengung. Saat suara pedang terdengar, pedang King Xuan langsung menancap di dahi gadis kecil itu. Ledakan. Pedang King Xuan dengan paksa menekan tubuh dan jiwa gadis kecil itu. Pada saat yang sama, Ye Guan meraih garis kausal berwarna merah darah di atas kepala gadis kecil itu dengan tangan kanannya. Begitu dia meraih garis kausal itu, lengannya tiba-tiba terbakar. Ekspresinya berubah ganas dan dia tiba-tiba menarik keluar garis kausal itu, lalu mengikatnya langsung ke garis kausalnya sendiri. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terbakar. "Hati-hati, nak." Pada saat ini, suara cemas dari dewa tanpa batas datang dari langit. Ini adalah dewa karma sialan. Sialan. Mengumpulkan. Suara Ye Guan tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, hukum yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari langit dan bumi, meresap ke dalam tubuhnya, dan secara paksa menekan sebab dan akibat yang mengerikan itu. Hukum keteraturan melawan sebab dan akibat. Ye Guan mengepalkan tangannya erat-erat, dan hukum-hukum keteraturan yang mengerikan terus berkumpul bersama, menyerang dengan ganas kekuatan sebab dan akibat yang mengerikan, dan tubuh serta jiwanya benar-benar mulai menjadi ilusi sedikit demi sedikit pada saat ini. Sebaliknya, tidak jauh darinya, gadis kecil itu berangsur-angsur kembali normal, karena sebab dan akibat pada dirinya secara paksa dipindahkan kepadanya oleh Ye Guan. Dia telah mencampuri nasibnya, jadi sekarang dia harus menanggung akibat tindakannya. Gadis kecil itu berdiri di sana sejenak, dan saat berikutnya, dia berlari ke arah tumpukan kabut darah yang tidak jauh dari sana seperti orang gila. Dia berbaring di tanah tidak jauh dari sana dan menangis dengan keras. King Xuan. Tidak jauh dari sana, suara Ye Guan tiba-tiba terdengar, dan pedang King Xuan di tubuh gadis kecil itu tiba-tiba terbang ke tangannya. Dia tidak lagi bertahan, tetapi terbang ke langit dengan pedang, dan tiba-tiba menusukkan pedang itu ke kedalaman kehampaan. Kekosongan yang tak berujung itu langsung terkoyak oleh pedangnya, dan di bagian terdalam dari kehampaan itu, sebuah tanda tinju datang langsung ke arahnya, dan dalam tanda tinju ini, ada kekuatan waktu yang tak terbatas. Ketika dia bertarung melawan Jun Yu di masa lalu, Jun Yu juga menggunakan kekuatan waktu. Namun, dibandingkan dengan pukulan ini saat ini, kekuatan waktu Jun Yu seperti cahaya kunang-kunang, sedangkan pukulan ini seperti bulan yang terang. Benar-benar tidak ada perbandingannya. Menghadapi pukulan yang mengerikan ini, Ye Guan tidak mundur tetapi maju, dan dengan ganas membunuhnya dengan pedang. Niat pedang yang tak terkalahkan dan niat pedang yang teratur melonjak keluar dengan liar pada saat ini. Dikombinasikan dengan pedang King Xuan, kekuatan pedangnya jauh melampaui ahli alam pemecah lingkaran biasa. Ledakan, cahaya pedang dalam jumlah besar dan kekuatan waktu tiba-tiba meledak dari kehampaan yang tak berujung. Ye Guan mundur dengan keras, tetapi dia berhenti tidak lama kemudian, dia menatap ke kedalaman kehampaan, dengan semangat juang membara di matanya. Pada saat ini, suara penguasa tanpa batas tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Wah, itu pasti penguasa waktu abadi yang legendaris akhir zaman. Aku mendengar dari ibumu bahwa dia mungkin salah satu orang di sekitar kehendak tertinggi. Orang ini belum menjadi tubuh aslinya. Tubuh aslinya sedang dalam perjalanan.
Tidak tubuh asli penguasa sebab akibat dan penguasa kesengsaraan abadi juga sedang dalam perjalanan. Penguasa tahun-tahun abadi, dewa bencana abadi. Penguasa sebab dan akibat. Ye Guan menatap ke kedalaman kehampaan, tangan kanannya menggenggam erat pedang King Xuan. Niat pedang di tubuhnya terus mengalir keluar, dan semangat juangnya melonjak. Aku akan menghentikan tubuh asli mereka. Suara sang penguasa tanpa batas terdengar lagi, bawa pergi gadis kecil itu. Mendengar apa yang dikatakan Lord Wubian, Ye Guan sedikit terkejut. Dia menatap Lord Wubian, dan suara Lord Wubian terdengar lagi. Tuan Ta, ikutlah denganku. Aku tidak pergi, Taye berkata dengan marah. Biarkan aku membawanya lagi, pergilah sendiri. Ia sangat menderita karena harus menahan badai hitam tadi. Lord Wubian segera berkata, jika kau tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Guru Ta, Ye Guan, penguasa tanpa batas membawa menara itu kepada Ye Guan, dan menara itu terbang kembali ke tubuh Ye Guan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa bajingan kecil ini lebih baik, setidaknya ia tidak akan menggunakannya sebagai perisai. Penguasa Wubian menatap Ye Guan. Dia menemukan garis kausal berwarna merah darah di tubuh Ye Guan dan berkata dengan heran, "Kamu..." Ye Guan menatap ke kedalaman kehampaan, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda semangat juang. Senior, bawa gadis kecil itu bersamamu dan tenangkan dia. Aku akan pergi dan menghentikan tubuh asli mereka. Lord Wubian tiba-tiba terkejut. Sial, kapan orang ini menjadi begitu berani? Dia segera menghentikan Ye Guan yang hendak bergegas. Nak, jangan impulsif, apakah kamu lupa tujuan perjalanan kita? Kita di sini bukan untuk bertarung. Ye Guan menggelengkan kepalanya, senior, kita tidak bisa pergi lagi. Lord Wubian terdiam. Ia menatap ke kedalaman kehampaan. Dari sana mengalir tekanan yang mengerikan. Dilihat dari auranya, orang-orang ini setidaknya adalah prajurit kuat tingkat 9 yang telah menembus lingkaran. Pertarungan ini memang tidak dapat dihindari. Ye Guan memegang pedang King Xuan secara horizontal di tangan kanannya, dan dengan tangan kirinya ia menggeser jari-jari dari gagangnya perlahan-lahan di sepanjang badan pedang ke kiri. Pedang King Xuan bergetar sedikit, dan di antara langit dan bumi, niat pedang yang tak terkalahkan dan niat pedang ketertiban melonjak seperti air mendidih. Semangat untuk berjuang. Lord Wubian menatap Ye Guan dengan kaget. Baru pada saat ini dia benar-benar menyadari bahwa pria kecil ini benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Momentum, pada saat ini, Ye Guan memiliki semacam momentum yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Itu adalah semacam momentum. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi aku berani melawanmu. Bukan hanya Lord Wubian, tetapi Lord Ta juga sedikit terkejut. Pada saat ini, ia melihat bayangan yang Ye di tubuh Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, kau bawa gadis kecil itu dan Tuan Ta pergi nanti. Kau hanya akan menjadi beban bagiku jika kau tetap di sini." Guru Ta, wajah Lord Wubian tiba-tiba menjadi gelap. Bagaimana anak ini bisa berbicara seperti itu? Lord Wubian hendak mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, di kedalaman kehampaan, 3 aura mengerikan tiba-tiba melonjak puluhan kali. Dalam sekejap, seluruh kehampaan yang tak berujung menjadi ilusi, dan tekanan aura yang mengerikan membuat Ye Guan dan Lord Wubian merasa terengah-engah. Ekspresi mereka berdua menjadi serius. Lord Wubian menatap ke kedalaman langit berbintang, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Xiao Ta tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Nyonya Kuil telah menyuruh kita untuk melarikan diri jika kita tidak bisa menang. Ayo kita lari." Sang penguasa keabadian tidak berbicara. Ye Guan menatap ke kedalaman kehampaan. Tuan Ta, aku tahu kau berpura-pura.
Selama bertahun-tahun, kau telah mengikuti kakekku dan sekarang aku bersamamu. Pemandangan besar macam apa yang belum kau lihat? Bagaimana kau bisa takut pada 3 orang yang baru saja menembus lingkaran dan mencapai tingkat ke-9? Taye langsung menyela Ye Guan. Jangan bicara omong kosong padaku. Aku tidak akan pernah membawanya bahkan jika aku mati. Biarkan Tuan Wubian ini yang membawanya. Sial, dia hanya tahu cara mencuci kakinya setiap hari. Tetapi dia tidak tahu apa yang baik dari kaki itu. Penguasa Wubian terkekeh. Benar saja, itu hanya sebuah menara. Xiaota berkata dengan nada meremehkan, aku lebih tahu darimu. Bukankah mencuci kaki itu sama saja dengan mencuci rambut? Lord Infinite sangat terkejut, Ye Guan. Dan pada saat ini, 3 langkah kaki tiba-tiba muncul di kedalaman kehampaan. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, ini dia. Saat dia berbicara, darah gila di tubuhnya mulai mendidih. Keinginan untuk bertarung sangat besar. Siapa bilang orang yang berhasil menembus tingkat pertama lingkaran tidak bisa membunuh orang yang berhasil menembus tingkat ke-9? Bab 1676, Xiao Linger, Ye Guan dipenuhi dengan semangat juang, dan pedang King Xuan di tangannya bergetar terus-menerus. Lord Wubian tidak mengatakan apapun lagi. Dia menatap ke kedalaman kehampaan dan diam-diam menyalakan cerutu, dengan lingkaran asap yang mengambang di sekitarnya. Keduanya siap melakukan pekerjaan besar. Tetapi pada saat ini, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, 3 aura mengerikan di kedalaman kehampaan tiba-tiba surut seperti air pasang. Melihat kejadian ini, Lord Wubian dan Ye Guan sama-sama tercengang. Mereka saling menatap dengan kebingungan di mata mereka. Kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Sang penguasa tanpa batas melirik ke suatu tempat yang gelap, mengernyitkan dahinya sedikit, namun kemudian mengalihkan pandangannya, kita harus segera pergi dari sini dan tidak boleh ikut campur lagi dengan apapun di sini. Ye Guan mengangguk. Tunggu aku sebentar. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan sampai di tanah, tak jauh dari situ. Gadis kecil itu masih terbaring di sana sambil menangis keras. Ye Guan mendesah pelan dan mengambil sebuah boneka kain dari keranjang di tanah. Boneka itu berpakaian seperti gadis kecil itu, dan rambut serta ekspresinya juga sangat mirip. Jelas sekali boneka itu dibuat khusus untuknya oleh orang tuanya. Ia merenung sejenak, lalu melangkah ke arahnya. Ia menggendong gadis kecil itu, yang matanya merah karena menangis. Ye Guan meletakkan boneka itu di lengannya dan berkata lembut, jangan menangis. Gadis kecil itu menatap Ye Guan dengan mata merah, dan berkata dengan suara serak, kenapa jadi seperti ini? Ye Guan mengangkat kepalanya dan meliriknya, lalu berkata dengan lembut, mungkin itu yang disebut perintah. Semuanya sudah ditentukan sebelumnya. Kapan seseorang meninggal sudah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat dibatalkan. Gadis kecil itu menatap Ye Guan dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, dia berbisik, aku juga harus mati, kan? Ye Guan mengusap kepala kecilnya pelan dan berkata, kamu harus hidup dengan baik sekarang. Gadis kecil itu mengepalkan tangannya dan berbisik, pesan. Ada rasa kesal yang kuat dalam suara itu. Ye Guan berkata, saya juga mengembangkan ketertiban. Gadis kecil itu menatap Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, ada perintah baik dan buruk. Perintah yang dimiliki saudaramu sekarang adalah perintah yang baik. Gadis kecil itu bertanya, bagaimana kalau nanti? Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin. Gadis kecil itu menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan membantunya membangun 2 makam di tempat terbuka ini. Dia tidak meninggalkan barang-barangnya sendiri untuk gadis kecil itu. Kali ini dia merasakan kengerian sebab dan akibat yang luar biasa.
Dia takut barang-barang yang dia berikan padanya akan mendatangkan malapetaka lainnya. Namun dia menjarah tubuh para bandit dan memberikan semua harta benda mereka kepada gadis kecil itu. Ye Guan berkata, "Aku pergi." Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Ye Guan tidak pergi. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa gadis kecil itu sudah tidak punya keinginan untuk hidup lagi. Dia memikirkannya, lalu berjongkok, meraih tangannya, dan berbisik, "Apakah kamu ingin membalas dendam?" Gadis kecil itu menatap Ye Guan, dan akhirnya ada sedikit fluktuasi di matanya. Ye Guan Dao, jalani hidup, berlatihlah dengan baik, dan gulingkan semua tatanan buruk di masa depan. Oke. Gadis kecil itu mengangguk dengan berat. Ye Guan tersenyum tipis, berbalik, terbang dengan pedangnya, dan menghilang ke kedalaman galaksi. Di depan kota, gadis kecil itu menatap cahaya pedang yang menghilang di ujung galaksi, dan tertegun untuk waktu yang lama. Di suatu tempat dalam kegelapan, seorang wanita berjubah putih menarik pandangannya dan berbalik. Ye Guan dan Lord Wubian sekali lagi melakukan perjalanan melawan arus waktu. Dalam perjalanan, keduanya memiliki ekspresi serius, terutama Ye Guan. Kejadian ini membuatnya menyadari kengerian sebab dan akibat tertinggi. Dulu, mengubah takdirnya semudah membayangkan khayalan belaka. Tetapi kali ini, ia menemukan bahwa hubungan sebab akibat yang agung ini sama sekali tidak dapat diubah. Kalau saja dia tidak memindahkan secara paksa sebab akibat dari gadis kecil itu kepada dirinya sendiri, gadis kecil itu pasti sudah mati. Ye Guan sepertinya teringat sesuatu, dan tiba-tiba bertanya, "Senior, apakah kekuatan ketiga orang itu telah melampaui tingkat ke-9 dari alam lingkaran pemutus?" Lord Wubian menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Tetapi yang pasti dia setidaknya berada di puncak tingkat ke-9 dari alam lingkaran pemutus." Ye Guan terdiam. Penguasa Wubian berkata, "Meskipun aku tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba mundur, aku yakin bahwa kalian telah menjadi sasarannya. Dan kalian masih memiliki karma itu." Awalnya aku berpikir bahwa kita harus segera kembali, tetapi kemudian kupikir, karena kita sudah di sini, akan memalukan untuk kembali dalam keadaan malu. Pada titik ini, dia menatap Ye Guan dan berkata, "Kali ini, kita tidak bisa memasuki dunia era manapun. Ketika kita sampai di era kuno, kita akan melihat-lihat dan kemudian pergi." Ye Guan mengangguk. "Aku tahu." Lord Wubian mengangguk. Setelah apa yang terjadi tadi, mereka berdua menjadi serius dan berhenti tertawa. Tak lama kemudian, keduanya kembali bertemu dengan daerah guntur. Daerah itu dipenuhi guntur hitam. Keduanya bisa merasakan kekuatan guntur yang mengerikan dari kejauhan. Saat mendekati area guntur, Ye Guan dan Lord Wubian sama-sama tampak tidak senang. Di area guntur itu, guntur dewa hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan bergulung-gulung. Jika mereka jatuh, keduanya akan berubah menjadi abu. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Jika hanya ada beberapa guntur dewa hitam ini, dia masih bisa bertahan hidup. Tapi sialnya, ada begitu banyak guntur dewa hitam di sini. Ye Guan menoleh dan menatap Tuan Wubian, yang berkata, "Menara." Taye langsung berteriak dengan marah, "Keluar!" Ye Guan. Lord Wubian tiba-tiba mengeluarkan 2 pil dan menyerahkan satu kepada Ye Guan. Pil itu berwarna seperti kilat dan memancarkan kilat di dalamnya. Ye Guan sedikit terkejut. Apa benda ini? Bahkan ada petirnya. Tuan Wubian langsung menelannya, lalu berkata, "Xiao Linger memurnikannya, katanya bisa menghindari petir." Hindari petir? Ekspresi Ye Guan membeku. Dia menoleh untuk melihat Wubian Zhu. Apakah itu bisa diandalkan? Tuan Wubian berkata, "Itu harusnya bisa diandalkan." Sebaiknya,
Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Lord Wubian berkata, Xiao Linger adalah alkemis terbaik di bawah ibumu. Dia bilang dia bisa menghindari petir, jadi itu seharusnya bukan masalah besar. Ye Guan memikirkannya, lalu menelannya, dia tidak punya pilihan lain. Setelah Ye Guan menelan pil guntur, dia tiba-tiba merasa seolah-olah tersengat listrik. Tetapi selain itu, dia tidak merasakan apapun lagi. Ye Guan menatap Lord Wubian dan bertanya, apakah kamu yakin itu dapat diandalkan? Ini bukan lelucon. Sang penguasa tanpa batas terdiam. Dia tidak yakin apakah Xiao Linger dapat diandalkan atau tidak. Tetapi tidak ada pilihan lain sekarang. Penguasa Wubian menggertakkan giginya dan berkata, aku memilih untuk percaya pada Xiao Linger. Serang. Namun, dia tidak bergerak. Ye Guan juga tidak bergerak. Tuan Wubian menoleh ke arah Ye Guan, bersama. Ye Guan mengangguk. Pertama-tama, ia mengaktifkan hukum ketertibannya sendiri untuk melindungi tubuhnya, lalu mengaktifkan niat pedang tak terkalahkan dan niat pedang ketertiban untuk membungkus dirinya. Seolah itu belum cukup, ia mengenakan beberapa lapis baju besi. Itu adalah rampasan perang yang telah diperolehnya sebelumnya. Meskipun levelnya tidak mencapai benda suci tertinggi, itu juga tidak rendah. Melihat Ye Guan seperti ini, Lord Wubian menjadi lumpuh total. Namun setelah memikirkannya, dia mengeluarkan sepotong baju zirah dan mengenakannya pada dirinya sendiri. Setelah mereka berdua benar-benar siap, mereka pun bergegas menuju area guntur. Begitu mereka memasuki area guntur, puluhan baut petir hitam langsung turun dengan kecepatan yang sangat cepat, menenggelamkan mereka berdua dalam sekejap mata. Pada saat ini, sihir Ye Guan digunakan secara ekstrim. Dia menggunakan sihirnya untuk melawan guntur hitam dengan panik. Pada saat yang sama, Ye Guan mengerahkan kecepatannya secara ekstrim, mencoba menerobos area guntur ini. Dia bergerak sangat cepat dan hendak melewati area guntur dalam sekejap mata. Tetapi pada saat ini, tirai guntur yang mengerikan tiba-tiba muncul di depannya, seluruhnya terdiri dari kilat hitam. Oh sial, Ye Guan mengumpat dalam hatinya dan langsung berhenti, tidak berani menerobos masuk. Pada saat ini, kemampuan sihir di tubuhnya mulai meredup di bawah serangan guntur Dewa Hitam. Dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 napas. Ye Guan menatap tirai guntur hitam di depannya. Dia terdiam sejenak, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar. Masuklah dengan paksa. Dengan pedang ini, dia merobek tirai petir hitam itu. Dia menyerbu ke dalamnya, menerjang maju, tetapi segera cahaya pedangnya meredup. Dia tiba-tiba mengaktifkan hukum keteraturan dan dua niat pedangnya. Dua niat pedang dan hukum keteraturan itu langsung menyapu petir hitam di sekitarnya. Pada saat ini, dia mengerahkan kecepatannya secara ekstrim. 3 napas. Kalau dia tidak bisa keluar dalam waktu 3 tarikan napas, dia takut dia akan tamat. Pada saat ini, dia melihat cahaya putih muncul di depannya. Dia sangat gembira dan mengeluarkan raungan marah. Niat pedang tak terkalahkan yang tak berujung dan niat pedang ketertiban berayun keluar. Dengan paksa menangkis petir hitam yang mendekat dari semua sisi. Tepat saat dia hendak bergegas keluar dari area kesengsaraan guntur ini, semua guntur ilahi hitam di area kesengsaraan guntur ini tiba-tiba terbakar dan kemudian bergegas ke arahnya lagi. Pupil mata Ye Guan tiba-tiba mengecil, dan tepat saat dia hendak menggunakan keterampilan uniknya, Guan Xuan, dia tiba-tiba menoleh dan melihat bahwa tidak jauh di sebelah kanan, Lord Wubian perlahan mendekat. Dia berjalan di tengah guntur yang membara, dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia ditutupi oleh perisai petir, dan api petir hitam di sekitarnya sama sekali tidak dapat mendekatinya. Kamu Guan, sang penguasa tanpa batas berkata sambil tersenyum, kau sungguh berani.
Wajah Ye Guan dipenuhi garis-garis hitam. Dia menarik kembali sihir dan niat pedangnya. Api petir hitam itu melesat ke arahnya, tetapi ketika hendak mendekatinya, api itu tersapu oleh kekuatan tak terlihat. Sebuah perisai petir juga muncul di tubuhnya. Jelas, itulah efek dari pil anti petir milik Xiao Linger. Oh sial, Ye Guan merasa sedikit kesal. Tuan Wubian terkekeh dan berkata, apakah kau tahu apa nama Xiao Linger sekarang? Ye Guan menatap Tuan Wubian, dan Tuan Wubian berkata, Xiao Linger sekarang disebut Danzu. Kamu Guan. Penguasa Wubian hendak berbicara, tetapi pada saat ini, perisai cahaya di tubuhnya menghilang. Merasakan ini, wajah penguasa Wubian berubah drastis. Sial, ini ada batas waktunya. Ye Guan sudah bergegas keluar. Tepat saat Lord Wubian hendak menyerbu keluar, perisai cahaya di tubuhnya lenyap sepenuhnya. Setelah bergegas keluar, Ye Guan berbalik dan melihat, dan bola api juga melesat keluar. Itu adalah penguasa tanpa batas. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Sang guru yang tak terbatas itu menerjang maju dan mengumpat di saat yang sama. Ye Guan melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan ilahi menyelimuti penguasa tanpa batas. Guntur dan api di tubuhnya segera disingkirkan sedikit demi sedikit. Ye Guan berkata, kita telah memasuki era 100 ras. Pada saat itu, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari ladang. Ye Guan dan Wu Bianzu sama-sama tercengang. Bersambung.